tanpa mengurangi rasa hormat untuk semuanya, acara akan kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Lugando Bapak Ahmad Mustoli SPD, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 1 Lugando Bapak Susmaji dan beserta anggotanya, yang kami hormati segenap guru dan karyawan SD Negeri 1 Lugando, yang kami hormati seluruh perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6, dan yang kami sayangi perwakilan dari siswa-siswi SD Negeri 1 Lugando. Pertama adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil karena limpahan rahmatnya hari ini kita dapat bersama-sama untuk menghadiri sosialisasi literasi dan numerasi SD Negeri 1 Lugando, Kecamatan Karangayam, Lugando, Jumat 14 Juni 2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Mengawali acara, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali bacaan basmalah, acara akan berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diiringi oleh Ibu Cahyani Citra Pertiwi SPD. Kepada Ibu Citra dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penyampaian sosialisasi literasi dan numerasi oleh Bapak Ahmad Mustoli SPD. Kepada Bapak Ahmad Mustoli dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, Pak Sismaji, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hebat dan luar biasa, khususnya SD Negeri 1 Logandu, yang kami hormati pula wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang akan datang dari SD Negeri 1 Logandu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan dapat berkumpul dalam acara sosialisasi literasi dan numerasi SD Negeri 1 Logandu, Kecamatan Karanggayan, Kabupaten Kebumen, Jumat 14 Juni 2024. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan sosialisasi literasi dan numerasi pada pagi hari ini. Hal yang melatar belakangi kegiatan ini Bapak Ibu, seperti tadi sudah saya ulas sebentar, bahwa sekolah kita itu memiliki catatan rapor di tahun 2022 itu ada rapor merahnya, sehingga by system ketika diambil data yang masih memiliki rapor merah, sekolah kita ketangkep gitu istilahnya, tapi tidak apa-apa gitu kan, karena apapun ya itulah kondisi sekolah kita dan kita berusaha untuk memperbaikinya, untuk meningkatkannya. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat data rapor pendidikan di tahun 2023 itu sudah tidak ada merahnya, tetapi sangat sistemnya ngambilnya dari tahun 2022, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sudah ketangkep begitu ya istilahnya, ketangkep ada merahnya gitu. Sebenarnya apa sih dengan rapor merah itu? Ini sebenarnya adalah bantuan dari pemerintah khususnya untuk sekolah-sekolah agar bisa meningkat dari yang ada rapor merahnya itu berubah menjadi hijau semua, atau bahkan yang di sini ada kuning tidak masalah, tetapi jika yang begitu menuju hijau semua. Begitu ya. Setelah sampai sana kami datang, diundang, kami datang, kemudian ternyata kami disuruh untuk belajar, untuk sosialisasi terkait dengan literasi numerasi, dan saya pikir memang literasi numerasi itu sangat bermanfaat bagi anak didik kita, sehingga saya pelajari betul-betul ketika disuruh belajar gitu ya. Ketika sampai sana belajar dan harus menyampaikan hasil oleh-oleh belajarnya kepada seluruh warga sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Logandu. Maka dengan serta-merta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang langsung tanggap ketika ada kegiatan yang harus dilaksanakan, langsung standby semuanya, sudah siap semua Bapak Ibu Guru. Snacknya langsung siap, bahkan jadwalnya sampai berubah-ubah gitu ya. Karena banyaknya agenda ternyata. Kita sudah menetapkan jadwal di awal, ternyata hari itu ada undangan K3S. Diajukan, ketika diajukan ternyata listrik padam, pemadaman berdiri. Akhirnya mundur lagi satu hari gitu. Ya itulah dinamikanya, tapi tidak masalah, itu bukan hal yang masalah. Selama semuanya masih bisa kita handle dan kita laksanakan.
Nah, kali ini Bapak Ibu itu akan diberikan oleh-oleh berupa ilmu terkait literasi numerasi. Kira-kira Bapak Ibu siap? Siap. Bersedia? Siap. Alhamdulillah. Gini, bersedia siap. Nanti literasi numerasi itu seperti apa? Ya kita nanti atau pemahaman kita terkait literasi numerasi itu sebelumnya bagaimana, setelah kita belajar bersama itu bagaimana. Sebenarnya ini kegiatan ini harusnya durasinya lama, karena narasumbernya saja belajarnya ke Semarang itu sampai beberapa hari, gitu ya. Tetapi kemarin kami dipadatkan sehari dan sekarang dipadatkan lagi karena Bapak Ibu ini ya banyak kegiatan. Yang penting Bapak Ibu dengan kita semua sudah ada kesepahaman terkait dengan literasi numerasi yang akan kita implementasikan di sekolah kita. Oke, gitu, oke. Yang penting kan itu. Ya, outputnya itu mengarah kepada siswa-siswi kita. Itu saja yang penting. Kita ada kesepahaman, ada pemikiran yang sama gitu. Jangan masih si A literasi menurut saya seperti ini, si B seperti ini. Nah, disinilah kita perlu adanya diskusi bersama dalam acara sosialisasi. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja nih, karena ini waktunya juga sudah 9:30, kita langsung ke materi. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu kami ini apa namanya ditampilkan nyanyi, boleh nyanyi bersama sebentar ya, biar happy. Ini namanya nyanyi terkait dengan Merdeka Belajar. Ini dinyanyikan oleh artis-artis. Sebenarnya ada gerakannya ya Bapak Ibu. Nanti kalau belajar, gerakannya bagaimana? Belajar, gitu ya. Bergerak. Makanya coba dulu. Belajar. Gerakannya seperti itu. Bergerak. Bermakna. Nah, bermakna itu dinalar maksudnya. Gitu ya. Oke. Ya. Sebenarnya ada senangnya, tapi nanti Bapak Ibu nanti tambah langsing lagi ya. Kita cuma gerakan antisipasi Bapak komite. Jadi nanti gerakannya yang simpel saja. Nah, mau berdiri boleh. Slide show saja ya. Ya, siap ya. Ini ada
sekolah kita itu se-happy ini gitu ya. Belajar gitu ya. Bergerak, bermakna gitu ya. Jadi inilah harapan dari Merdeka Belajar itu, harapannya yang seperti ini. Di sekolah itu happy, di sekolah itu enjoy, begitu ya. Sehingga tidak ada di sekolah itu berangkat saja aras-arasan karena takut mungkin sama bu gurunya. Nah, kebetulan di SD 1 Logando sekarang tidak ada guru yang menakutkan. Sekarang semuanya berajang lomba menjadi guru yang menyenangkan. Karena ternyata anak didik kita itu kritis sekali Bapak Ibu. Jadi semuanya itu dinilai sekarang. Nah, kemarin ada waktu kesilan ke sana. Siapa guru yang paling paling baik? Oh, langsung guru yang tinggi gitu ya. Guru yang tinggi. Siapa guru yang paling cantik? Gitu ya. Ternyata Bu Citra katanya. Siapa guru yang paling galak? Ternyata masih ada jawaban. Ternyata jawabannya kan Pak Nur atau Bagus? Bagus dan Pak Nur gitu. Tapi saya yakin sebenarnya tidak galak. Sebenarnya hanya memang saat itu harus tegas gitu ya. Kalau tidak ada yang tegas nanti karena salah mungkin ya, maka harus diingatkan atau biar saja. Sebenarnya ada cara mengingatkan namanya dengan restitusi, ada cara merestitusi siswa. Jadi seperti itu. Dan ini fakta, oh ternyata begitu. Ya sudah, dari anak didik kita sekarang sudah bisa menilai, gitu ya, sudah kritis, sudah lebih baik lah. Ini kemarin yang ikut bisa saya. Iya. Tapi tidak apa-apa, itu kan suara anak, tenang saja. Bapak Ibu guru tidak ada yang marah. Walaupun bila dari guru galak, macam-macam itu tidak apa-apa. Karena itu ungkapan secara jujur. Mungkin setelah aku nggak jadi deh gitu ya. Tapi Pak Agus tidak akan marah, tidak akan marah. Karena Bapak Ibu guru di sekolah ini kan sayang ya. Jadi, kalau ada yang mengingatkan itu, kalian harus bersyukur. Sama seperti ketika di rumah, apabila Bapak Ibu menyuruh sesuatu kamu tidak melakukan, mesti mengingatkan ya, ya kan? Atau dibiarkan. Iya. Nah itu sebenarnya wujud dari saya, dari Bapak. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan tadi lagu. Ada lagi sekarang. Coba Bapak Ibu amati berikutnya. Ini apa ini? Nah, sekarang coba ada yang tambah. Ada yang tambah. Coba yang sama. Coba apa yang terjadi berikutnya? Ya sampai Allah. Ya apa yang terjadi? Nah. Coba ulangi lagi Bapak Ibu. Apa yang perlu kita pelajari dari video ini? Oke. Ya lagi perhatikan. Ya. Kemudian yang belakang ingin masuk, ya, tetapi pintunya tutup. Nah, dia mencoba dengan paspor yang sama.
sampai suaranya habis. Ternyata nggak buka-buka. Ternyata cara bukanya itu dipencet. Ya. Baca itu. Padahal itu di ujung ini ada tombol ini harus pencet sini, gitu ya. Bapak Ibu, dari video singkat itu kira-kira apa yang bisa diambil? Apa coba? Kurang teliti. Apa lagi coba? Kurang literasi. Membiasakan baca petunjuk. Berarti ini namanya contoh menggunakan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya melihat langsung mengikuti, meniru, ya, dengan berbagai gaya. Ternyata tidak buka. Ternyata di ujungnya itu ada petunjuknya. Oh, pencet tombol ini, tunjuk petunjuk seperti itu. Nah, anak-anak atau orang-orang yang biasa menggunakan literasi dalam kehidupannya, maka dia akan cenderung lebih teliti dari yang seperti disampaikan. Sehingga tidak hanya ikut-ikutan, tetapi bisa membaca, kemudian memaknai dan menerjemahkan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Begitu ya, itu contoh misalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini nanti biar kita lama-lama. Ini sebenarnya masih ada ini tapi kemarin sudah. Ya kita lewati dulu ya. Nanti kalau ada waktu. Oke, kita ini saatan kelas. Ini sepertinya di sini tidak ada yang berbuka-buka akhir. Kesepakatannya jadi aman. Kita lanjut. Kita menuju ke ini. Mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Gitu. Nanti yang akan kita pelajari hari ini adalah literasi dan numerasi. Literasi itu yang bagaimana? Numerasi itu yang bagaimana? Nah, literasi dasar pemikirannya. Satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi dan numerasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Anak masih sekadar bisa baca, ya kan? Bisa hitung, ya lumayan, gitu bersyukur. Tetapi itu belum mengimplementasikan literasi secara signifikan. 2. Program literasi dan numerasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi atau miskonsepsi. Gitu ya. Menurutnya sudah benar, tetapi ternyata yang selama ini kita yakini benar ternyata belum tepat. 3. Dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi dan numerasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi peserta didik. Lanjut. Baik, selanjutnya ada diskusi. Ini hanya tebak-tebakan saja, gitu ya. Menurut Bapak Ibu, nanti jika setuju yang diangkat adalah tangan kanan. Jika tidak setuju, yang diangkat adalah tangan kiri. Gitu ya. Nanti hitungannya angkatnya bareng. Kalau tidak bareng nanti bisa nyontek. Ya. Kita latihan nanti. Kalau kita lihat. Ini pemahaman kita. Pernyataan 1. Literasi tidak hanya baca tulis, benar atau salah. Nanti hitungan ketiga diangkat nanti. Oke ya. Kita coba. Semuanya menjawab ya. Tinggal jawab benar, kanan, salah, gitu ya. Kita coba. Apakah
literasi, ini pernyataannya, literasi tidak hanya baca tulis. Ya, kira-kira sudah siap atau belum? Siap, anak-anak siap? Siap. Oke, dulu siap? Siap. Bapak komite siap ya, kira-kira ini pemahaman kita dulu. Literasi tidak hanya baca tulis. Kita hitungkan ketiga, angkat tangan kanan atau kiri, bebas ya. Jangan ganti. Kalau sudah kiri tiba-tiba kanan, kanan tiba-tiba kiri. Kita latihan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Salah. Ini kompak nggak boleh salah. Ini salah. Nyontek ya. Hei, jawabannya Bapak Ibu kita lihat jawabannya. Benar. Tadi angkat kanan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Betul semua kecuali Bu Citra. Terlambat. Ini berarti anak happy begini. Anak latihan confident, percaya diri, jujur, ya kan? Dan pemberani. Nah, walaupun salah, nggak apa-apa. Salah punya alasan dari dia, kita dengarkan. Nah, begitu. Ini alasannya bagaimana? Kita lihat. Literasi tidak hanya membaca dan tulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja membaca dengan fasih dan keterampilan tulis yang mekanikis. Kemampuan membaca seseorang, yaitu kemampuan memahami bacaan, analisis, dan refleksi menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Gitu ya? Oke, tapi nilainya 99. Satu yang kelas ini. Baik. Ya, siap. Pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Kalau benar, kanan. Kalau salah, kiri. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Ingat, tidak ada yang telat. Kalau telat ya nggak salah sudah. Ya. 1, 2, 3. Kanan semua. Luar biasa. Sebentar jawabannya. Kita lihat ternyata. Benar. Alasannya di bawah. 100 sudah bilang semua. Luar biasa. Ternyata Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Belum belajar itu sudah tahu. Berarti pemahaman Bapak Ibu sekarang dari kemarin-kemarin benar juga. Gitu ya. Ya, saat ini belajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal, yaitu menggunakan lebih dari satu moda, tulis, cetak, visual, audio dalam satu frame. Jadi dibuat yang menarik seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah ini program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Sudah punya jawaban? Itu ketiga ya. 1, 2, 3. Ini apa? Kanan. Ini kanan. Ini yang kiri. Ini kanan. Yang kiri cuma. Yang kiri ini. Satu yang kiri. Yang kanan semuanya kanan ini. Oh, kiri Pak tuh. Oke. Ini kanan yang kiri satu ini. Ini dua boleh. Tapi kalau anak kanan lagi kanan. Oke. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Berarti semuanya boleh ya? Boleh. Semuanya boleh. Oke. Aku coba jelaskan. Kalau menurut saya tidak buku apa saja karena itu bisa
tingkatan umurnya. Oh, begitu kan? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi tidak semua merata buku itu bisa Cocok dipelajari. buat anak muda Iya. gitu ya. Oke, mungkin jenjang SD dengan SMP atau SMA beda ya. Kalau tingkat SMA mungkin sudah belajar tentang reproduksi gitu ya. Tapi tingkat SD baru mengenal ciri-cirinya gitu ya. Oh, gitu. Luar biasa ya. Tapi sebentar. Yang mana ini? Itu apa? Tapi ibu ini apa? Oh, begitu. Tetap ada kategorisasinya ya sesuai dengan jenjang. Gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Iya. Luar biasa. Pak Agus dan Bu. Ini luar biasa. Tapi ada yang jawab dua-duanya. Ini. Dan tangan kanan kiri naik. Iya. Alasannya memang, nah contoh saja sekarang. Anak SD belajar buku primbon. Enggak sesuai ya. Iya, contoh itu. Nah, pemilihan buku yang ramah karena dan sesuai kemampuan membaca siswa. Mungkin anak kelas 1 dengan kelas 6 saja sudah berbeda. Kelas 1 banyak gambar-gambar yang menarik gitu ya. Kelas 6 sudah dikurangi gambar-gambarnya, tetapi menambah konsep-konsep cerita yang menarik. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Cepat. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Anak yang membacanya lancar mesti dapat memahami isi bacaan. Benar atau salah? Sudah punya jawaban? 1, 2, 3. Jangan lupa-lupa. Ini. Oke. Ini datang-datang setahu. Ternyata salah info. Yang kanan itu ya, yang kiri ya salah. Tapi nggak apa-apa. Gurunya saja salah, muridnya salah. Oke, tidak apa-apa. Jadi anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Ada nggak anak yang membacanya ngerenteng, kali nanya apa itu? Nggak apa-apa. Ada kan? Ada yang seperti itu. Nah, setelah dengan kegiatan literasi numerasi, diharapkan anak yang membaca itu mengambil saripati maksudnya atau maknanya dari bacaan itu. Jadi ini masih salah. Oke. Tapi 95% sudah. Iya, sudah betul. Tapi angka kanan kiri semua. Kecuali yang kanan. Tapi yang kanan sebenarnya maksudnya kiri. Kita lanjut. Nah, ini penjelasannya ya, pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata, maksud bicara atau kalimat, dan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, cara, dan bunyi huruf. Jadi membaca itu hanya terkait dengan bunyi huruf. Kalau pemahaman itu terkait dengan makna kata, maksudnya. Lanjut. Kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Jadi kalau yang mengajarkan membaca itu khusus pelajaran bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Oke. Kita bisa. Iya, salah. 100 lah. Ya, ternyata mengajarkan membaca itu bukan hanya ada pelajaran bahasa Indonesia, karena semua kegiatan membaca itu terkait dengan seluruh mata pelajaran. Gitu ya? Oke. Ya. Dan bukan menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja, gitu, tetapi menjadi tanggung jawab semua guru. Kita lanjut. Guru
tidak perlu melakukan asesmen. Asesmen itu penilaian awal. Asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Nggak perlu. Apa perlu? Oke. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Betul? Salah. 1, 2, 3. Ini kan? Ini saja sudah tersambung. Oke. Saya tanya kepada Bu Julia. Ya. Sukina. Oh, Sukina. Aduh, saya kan namanya sama. Ya. Coba Bu, berikan alasan mengapa panjenengan setuju guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan siswa secara berkala. Ini mungkin terkait kata berbahasa ya. Ya, gimana? Tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. apa yang salah baca? Terus pinter-pinter mbok pas. Pintar-pintar pasta, jadi nggak perlu ada asesmen. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau sudah pintar nggak perlu jadi murid ya? Iya jadi guru. Karena perlu asesmen. Cuma kalau asesmen di kelas bawah dengan kelas atas berbeda ya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau tidak perlu melakukan asesmen, benar apa salah? Jawabannya salah. Salah. Ya, karena tidak melakukan asesmen. Jadi ini alasannya. Lanjut. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Gurunya nggak usah terlalu banyak memodelkan, biar peserta didik aja yang aktif belajar sendiri. Nah, ya. Guru tidak perlu memodelkan, ini namanya gudel, guru model, gitu ya. Guru tidak perlu memodelkan pelajaran kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Jadi biar peserta didik yang aktif saja, gurunya nggak usah duduk saja, gitu ya. Biar muridnya yang aktif. Gimana? Betul atau salah? Salah. Kita lihat. 1, 2, 3. Salah. Khusus Pak Susmaji, jangan angkat-angkat saya menyaksikan kita saja Pak. Iya. Tadi hampir semuanya kiri ya. Berarti tidak setuju ya? Tidak setuju. Jadi kita lihat. Iya. Salah Bapak Ibu. Jadi kalau kita menganggap kurikulum merdeka dengan cara anak cara belajar sendiri, saya di sini saja, itu tidak tepat. Tetap harus diarahkan, harus dicek, harus dilihat apa yang dilakukan oleh siswa, harus diajak komunikasi, harus ditanyakan apa yang sedang dilakukan, begitu. Itu ya, bukan dibiarkan saja. Itu penerapan kurikulum merdeka yang kebablasan. Tetapi mau cara belajar yang bagaimana dipersilahkan caranya, ya, oleh semua guru. Guru ingin mengajarkan apa dengan cara di dalam kelas boleh, di luar kelas boleh. Yang penting ketika belajar itu anak itu tahu apa yang mau dilakukan, gitu ya. Lanjut. Ini guru pemodelan ini sangat penting khususnya untuk guru kelas bawah, kelas 1, kelas 2. Tetapi makin ke atas, ya betul sih tadi Bu Sukina ya bercerita bahwa dianggapnya kelas atas itu sudah lancar gitu ya, sehingga tidak perlu asesmen, dianggapnya seperti itu, seolah-olah seperti pembenaran
Tetapi walaupun itu kurang tepat, hanya peranan gurunya yang semakin dikurangkan. Kita lihat siklusnya. Nah ini, guru kelas bawah ini masih menggunakan pemodelan itu. Jadi membacanya BA, BA, C7, ya kan? Baju, gitu kan? Ibaratnya masih dimodelkan satu bareng-bareng, gitu. Masih gurunya menyampaikan, mencontohkan. Nah, makin ke bawah namanya menjadi instruksi bersama. Ini anak yang sudah mulai tinggi, anaknya sudah tahu perintah, tahu petunjuk, instruksi bersama, dikerjakan bersama, membaca nyaring secara keras bersama, misalnya seperti itu. Terus makin ke atas lagi praktek terbimbing, praktek tapi yang terbimbing, ya. Ke atas lagi praktik yang mandiri. Ini yang sudah guru kelas 6 ini mungkin ya. Ini sudah praktik mandiri. Ada guru kelas 1 gambarnya masih di sini. Ini kelas 2, kelas 3, ini kelas 4 begitu. Kelas 5, nah kelas 6 sudah praktek mandiri. Oke. Ini peran guru. Ini kalau peserta didik ini. Ini seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini baru pemahaman. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf baju, bunyi huruf BA, berarti ju, gabungkan baju. Nah, pelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar ya? Kita lihat. Benar. Ya, ini. Jadi di sini penjelasannya. Sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman atau membaca yang paham, memang anak itu pertama belajar membaca bunyinya dulu, fonemnya dulu. Ba, ju, ba, lagi, ru, baru, ba, ca, sa. Jadi bunyi hurufnya yang digabungkan itu. Tapi belum maknanya belum ada. Ada kan anak yang membaca jadi gambarnya itu baju ya. Terus anaknya belum tahu artinya baju. Cuma tulisannya bawahnya baju. C7 klambi gitu. Ini kayak gitu. Iya. Nah ya. Ya, apa ya gandul. Ada yang seperti itu. Yang anak-anak tahu namanya dulu, tapi belum tahu maknanya dari bacaan itu. Ya itu. Ada yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini hanya gambaran. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata sudah oke, sudah jos. Tadi yang salah cuma sedikit saja untuk pertanyaan yang tadi semua buku bisa dijadikan sebagai narasumber gitu ya, itu yang dijebak di sini ya. Yang benar hanya 2 orang gitu. Kita lanjut. Nah di sini apa sih bedanya pemahaman antara literasi? Sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri dan teks lain dan dunia yang lebih luas. Gampang nih, literasi itu selain anak bisa baca, bisa nulis, anak bisa mengaitkan segala sesuatu dalam hidupnya itu. Maksudnya literasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi contoh, ada orang yang lihat mau masuk pakai hahu langsung dia hahu dia sampingnya pencet tombol kan, nanti kan tidak membaca gitu kan. Nah itu contoh menerapkan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh ya seperti itu.
undangan, ya. Undangan, undangan rapat. Tulisannya pukul 8.30 misalnya ya. Pukul 8 misalkan 08.00. Tapi karena biasanya rapatnya malam gitu ya. Ya malam gitu ya. Dikiranya jam 8 itu malam. Kalau tulisannya 8 berarti itu pagi, ya kan? Kalau mau malam berarti 20.00. Itu kan contoh seperti itu. Gitu. Terus kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Guru perlu memiliki kompetensi literasi, ya ini yang harus dilakukan ya. Kita lihat apalagi. Nih, literasi kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ya, literasi merupakan keterampilan dasar untuk belajar dan memahami konten di semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Belajar untuk membaca untuk belajar. Ini terkait literasi. Ini tadi fase-fasenya ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai SMP SMA. Itu dianggap fase C, atas sampai F. Kita lihat ini. Nah, sekarang terkait dengan numerasi. Kalau tadi terkait dengan literasi, sekarang numerasi. Ini kita langsung tebak-tebakan saja ya. Oke. Ya, ini kita tebak-tebakan. Apa sih bedanya literasi? Kalau literasi ini ya terkait dengan bacaan, tulisan gitu ya. Tetapi yang sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Kalau anak sudah bisa seperti itu, berarti literasinya sudah. Nah, sekarang numerasi. Numerasi itu terkait apa? Terkait dengan pertama. Numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung. Ada literasi, ada numerasi. Kalau literasi tadi terkait dengan baca tulis gitu ya. Sekarang numerasi. Numerasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung. Benar, salah. 1. Numerasi apakah benar? Kalau jawab benar atau salah? Oke, siap? 1, 2, 3. Benar. Yang salah 1. Kira-kira apa pun? Ada yang belum? Alasannya apa? Alasannya apa? Kalau alasannya bilangan dan operasi hitung, tapi lebih bukan hanya ke pelajaran dasar, tapi kalau numerasi lebih pengaplikasiannya pada pengabisan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada kaitannya dengan bilangan dan operasi itu? Ya ada. Ada ya. Kita lihat apakah audiens yang menang. Kita lihat. Gak apa-apa. Berarti lebih teliti lagi. Ternyata memang numerasi itu berkaitan dengan bilangan dan operasi itu. Tapi apa yang disampaikan Bu Yati betul. Kalau hanya anak mengetahui bilangan dan operasi itu anak belum memahami konsep dari numerasi. Kalau sudah memahami, dia akan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi apakah bilangan dan operasi itu berkaitan dengan numerasi? Iya. Gitu. Cuma tidak hanya sekedar itu. Gitu nih. Terima kasih Bu Riyati sudah berpikir jauh ke depan. Tapi ini masih. Saya katakan iya. Kita lihat gitu ya.
numerasi hanya istilah lain dari matematika. 3, 1, 2, 3. Benar. Salah. Gimana? Kalau ini benar. Jadi numerasi itu nama lain dari matematika. Kita lihat. Salah. Numerasi istilah yang tidak sama dengan kompetensi matematika. Numerasi adalah kemampuan yang berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan kompetensi matematika. Namun perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Ada yang penerapannya. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Kalau anak hanya pintar matematika, tapi numerasinya tidak bagus, ya anak pintar matematika tapi suruh praktik bingung. Tapi kalau anak yang pintar numerasi, jadi menggunakan pengetahuan matematikanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, buku jajan, uangnya 5.000, yang belinya 1.000-an, beli 2. Kalau anak yang nggak tahu numerasi, ya udah tinggal uangnya, pulang yang ini dapat jajannya, gitu ya. Tapi anak yang tahu numerasi, oh saya punya kembalian, gitu ya. Kembaliannya berapa? Yang bisa menghitung sendiri. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Itu contoh sederhana saja. Terus apa implementasinya lain? Misalkan permainan-permainan dulu, permainan tradisional yang menggunakan angka-angka, ya kan? Misalkan apa ya yang menggunakan angka? Jakong, iya ini, ngitung, yang ngitung, lumbungan bisa. Congklak. Congklak itu dulu itu permainan-permainan yang menggunakan numerasi. Kalau sekarang mungkin monopoli, gitu ya, itu kan menambah, mengurangi, gitu ya. Itu berkaitan dengan numerasi. Dan itu permainan-permainan tradisional itu yang berkaitan dengan numerasi diharapkan dimunculkan lagi, sehingga ketika anak nanti keluar itu bukan hanya pintar secara teks matematika, tapi begitu suruh ngitung awangan kalah cepat kalau bangga. Ya, bangga dulu kalau belajar, misalkan kalau menjual ini sesuai langsung ya, totalnya benar ya, akurat. Kalau sekarang ini mau pakai kalkulator, mau ini, mau panjang gitu. Jadi itulah berarti zaman dulu belajarnya sudah menerapkan numerasi. Nah, kalau sekarang yang masih awangan tidak bisa cepat, berarti itu masih pengetahuan matematika. Tapi apakah ada kaitannya? Ada, karena materi bidang yang dipelajari ada kaitannya. Cuma pemberdayaannya yang berbeda. Kita lanjut. Yang berikutnya, konteks untuk numerasi dan literasi matematika adalah konteks dunia nyata. Untuk literasi matematika atau namanya numerasi, ya, numerasi itu adalah literasinya matematika, gitu. Itu adalah konteks dunia nyata. Betul atau salah? 1, 2, 3. Ini kompak bagus. Enggak apa-apa Pak, kita hargai. Jadi harus dunia nyata itu konteksnya. Kalau literasi numerasi, kita lihat tadi kayaknya saya udah membahas ya sedikit. Kalau literasi numerasi itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau matematika itu tidak perlu. Kalau hanya pengetahuan matematika, kita lihat. Benar ya. Nanti kontekstual dalam kehidupan sehari-hari itu numerasi. Jangan literasi. Kita lanjut. Karena numerasi adalah kemampuan dasar, maka hanya dikembangkan di jenjang pendidikan dasar. 1, 2, 3. Bener ini. Salah ya? Iya, hoax. Karena literasi numerasi itu diajarkan sampai sepanjang hayat. Ya, karena kita menerapkan pembelajaran, menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu kan sepanjang hayat. Menerapkan sepanjang hayat.
bahkan sampai SMP, SMA itu masih kita menerapkan numerasi. Mungkin belajar matematikanya sudah selesai sampai SMA, tetapi penerapan numerasinya sampai terus untuk jual beli, untuk mengukur apa, ya, untuk menghitung anak, ya kan? Anaknya 5, yang 2 merantau, yang tersisa berapa? Itu ada. Itu dengan numerasi, makin bangga, makin bingung kok. Numerasi kemarin juga. Oke. Atau ini uangnya 10.000, putarannya 3, berarti nanti pembagiannya bagaimana? Nah itu numerasi, langsung praktek. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, maka dibutuhkan kelas numerasi. Untuk mengembangkan numerasi dibutuhkan atau perlu diciptakan kelas numerasi khusus, gitu ya. 1, 2, 3. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Oke. Apakah untuk mengajarkan numerasi kita perlu kelas khusus? Mengajarkan literasi kita perlu kelas khusus? Kita lihat. Oh, ternyata tidak perlu. Kita bisa terintegrasi saat dalam pembelajaran, gitu ya. Jadi bahkan dalam permainan pun bisa menerapkan numerasi. Dalam anak bermain bisa menerapkan numerasi. Gitu ya. Lanjut. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, guru cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Jadi untuk mengembangkan numerasi, guru cukup kasih soal yang kontekstual. Kontekstual itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Betul? Ada salah? Ini dulu. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, guru untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, guru cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Kontekstual itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Betul atau salah? 1, 2, 3. Betul, salah, salah, betul, salah. Ini sekarang berbeda ini Pak. Agus betul, Agus salah. Oke. Di sini dengan mengajarkan numerasi itu cukup memberikan soal cerita yang kontekstual. Di meja dikasih soal, di tembok dikasih soal. Cukup itu saja. Cukup itu saja? Tidak ya. Perlu dipraktikkan ya. Bisa dipraktikkan, malah lebih bagus dipraktikkan. Dalam permainan dipraktikkan, langsung jual beli dipraktikkan, langsung menghitung resep membuat kue. Nah itu kan ada hitung-hitungan ya. Nah itu numerasi juga. Maka ini hoak. Nah, hoak. Ya. Guru tidak hanya memberikan soal cerita kontekstual, tetapi meliputi konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dengan pendekatan lain seperti open-ended dan reality. Materi reality di sini adalah praktik tadi ya. Ya maksa yang sering dipraktekkan di kelas 6 itu juga ada hitung-hitungannya ya. Iya, garamnya berapa gram, terus apa gitu ya. Anak tahu masak nasi, airnya seberapa gitu. Gayung apa jual gayung atau tolak ukurnya pakai jari gitu kan? Itu contoh penerapan mengukur itu masuk numerasi karena dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kemampuan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab sepenuhnya guru matematika. 1, 2, 3. Oh kan? Alhamdulillah. Oke ya. Karena ini menjadi tanggung jawab semuanya. Ya. Lanjut yang terakhir. Guru mata pelajaran selain matematika juga harus mengajarkan numerasi. 1, 2, 3. Ini salah. Iya. Maksudnya mau kanan ya. Ya, ini benar ya.
Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan literasi numerasi. Ini hanya pemahaman dulu gitu ya, yang mudah dicerna. Berikutnya jadi ini dari terkait video itu saja sementara. Ini numerasi itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kehidupan sehari-harinya matematikanya ini, ilmu matematikanya tidak diterapkan, berarti belum mencapai numerasi. Jadi lebih baik dipraktikkan, ya. Itu maksudnya seperti itu. Jual beli misalkan belinya 10.000 karena tidak pakai numerasi, maka ada sodako atau ya itu tadi minumnya harus pakai oleh-olehan yang panjang, yang beli kelamaan gitu ya. Kalau sekarang sih sudah ada komputer gitu ya, scan barcode ya, gitu ya. Kalau tapi itu scan barcode itu sebenarnya adalah kegiatan dari matematika yang diterapkan dalam bahasa dari numerasi yang sudah digitalisasi ya. Oke, itu saja Bapak Ibu, karena ini juga sudah pukul 10 lebih hampir 10.30. Untuk sesi berikutnya nanti ada kegiatan. Kami tutup dulu lah untuk kegiatan numerasi ini. Bagaimana Bapak Ibu refleksinya untuk kegiatan hari ini? Apakah menambah wawasan Bapak Ibu? Menambah pemahaman? Ya. Dan nanti bagaimana pengimplementasiannya dalam murid atau putra-putri Bapak Ibu? Ya, gimana ini setelah ternyata Bapak Ibu ini sekarang tahu literasi numerasi itu harus bagaimana? Nanti kira-kira implementasinya bagi Bapak Ibu kaitannya dengan putra-putri panjenengan yang wali siswa, kalau Bapak Ibu guru terkait dengan murid-muridnya itu akan bagaimana? Coba nanti ada perwakilan satu dari wali murid, perwakilan satu dari Bapak Ibu guru. Penerapannya bagaimana terkait literasi dan numerasi? Ada siap? Salah maka. Enggak ada yang sekali. Semuanya kan? Coba. Senangnya udah pada di. Oh iya. Iya, snacknya. Enggak. Niku mohon maaf sambil minum yang ada di depan itu diperbolehkan nih. Jadi sambil menyampaikan pendapat. Siap? Enggak ada yang salah. Ini memberikan contoh. Ibunya saja berani berpendapat. Nanti anaknya akan berani. Ada ya? Nanti penerapannya kira-kira bagaimana ini? Nek panjenengan di rumah itu akan bagaimana terhadap putra putri panjenengan untuk mendukung kegiatan literasi numerasi? Apa? Coba. Jadi latihan literasi numerasi kalau di rumah, kalau anak kecil bisa dibacakan dongeng sebelum tidur, bisa. Itu boleh untuk menambah daya imajinasi. Terus terkait numerasinya, bisa anak diajak untuk belajar. Maksudnya disuruh untuk beli begitu. Jadi biar anak bisa menghitung sendiri. Kalau beli ini bawa uangnya berapa? Misalkan beli garam 1.000, beli apa itu nanti uangnya berapa gitu. Kan kadang anak sebenarnya sudah cukup uangnya. Oh bilang nanti kurang gitu kan? Karena belum menerapkan literasi dan numerasi. Mungkin itu nggih. Coba disampaikan juga. Biar segera
Iya. Contohnya itu Rafli pas lagi beli kemar kan duitnya 5.000, terus kan dikembalinya dia 2.000-an, kan dipakainya 1.000 duitnya, kembaliannya 2.000-an satu sama 50.000-an satu. Ya katanya Rafli kan ini bilangnya, masa kembalinya itu 50 sama 2.000-an, kan kebanyakan yang marah. Terus aku balikin katanya, oh ya benar itu kan jujur gitu. Pas berapa itu? Kelas 1. Kelas 1 sudah tahu ya, berarti sudah menerapkan numerasi. Kejujuran, karakter kejujuran dan numerasi. Ya, tepuk tangan dong. Baik, betul itu sekali. Tadi penerapan seperti itu. Anak berarti sudah tahu, oh, lu kok kejujuran, kelebihan gitu ya. Kembaliannya kelebihan. Apa duitnya sama-sama biru ya katanya. Akan sampai analisis warna uangnya sama. Baik, terima kasih. Iya betul sekali. Itu contoh penerapan numerasinya itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti si Rafli ini sudah menerapkan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan analisis apa ini karena uangnya mirip ya, dikiranya 2.000-an karena sama-sama biru gitu ya. Dan itu dulu sering tertipu itu pedagang-pedagang yang khususnya sepuh gitu ya. Ada yang uang 2.000 kan 2.000 ya. 2.000 sama 20.000 sama itu ya. Sama 50.000 ya. Oh, iya. Itu iya beberapa itu yang kasihan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak yang seperti ini pun kedepannya bisa mengedukasi teman-temannya, gitu ya. Jadi praktek seperti itu bagus, tapi ya jangan dibiasakan untuk membeli jajan. Jadi untuk ini saja, untuk ini aja kalau beli kebutuhan sehari-hari saja. Misalkan panjenengan daripada berangkat sendiri, gunakanlah modal kecil panjenengan untuk melatih numerasi. Nah, itu maksudnya. Seperti itu. Kan anak yang pintar sebenarnya itu cerminan dari ibu. Karena makanya ibu itu adalah guru di rumah ya, guru yang mengajarkan awal itu pertama itu. Baik, itu terima kasih ya. Nanti tolong yang lain memberikan refleksi terhadap kegiatan hari ini. Refleksi itu perasaannya apa yang dirasakan, apa yang didapatkan gitu ya. Nanti tolong siapa nanti ya. Hari ini kegiatan ini apa sih yang dipelajari kita gitu. Terus apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini, apakah tambah bingung? Apa nanti bisa. Baik, sekarang dari Bapak Ibu Guru coba implementasinya nanti akan bagaimana? Coba, siapa? Waktu di kelas 5 itu pas acara market day, anak-anak saya suruh ini modal untuk dagangnya berapa, terus setelah nanti jualan dia harus ngitung kamu rugi apa untung, harus bisa ngitung itu untuk penerapan numerasinya. Oke, ya baik, terima kasih. Tepuk tangan dong ya. Ya betul sekali. Itu contoh penerapan numerasi. Adanya market day seperti itu, menghitung modalnya berapa, dijual dengan sekian, dapat uangnya berapa, kemudian apakah dapat untung atau rugi, gitu ya. Jadi itu latihan sarana belajar bagi arah untuk menerapkan numerasi. Sebenarnya penerapan numerasi banyak dalam permainan-permainan pun itu menerapkan numerasi. Harapannya itu yang seperti itu. Jadi anak yang lulus bukan hanya anak yang jenius dalam matematikanya saja, tetapi dalam numerasinya. Dulu pernah ada itu kan yang juara olimpiade itu kuliah di Singapura karena sesuatu hal tidak tahu alasannya apa, dia bunuh diri karena itu juara olimpiade dari Indonesia, kuliah gratis di Singapura tapi bunuh diri. Ya itu pintar matematika tetapi tidak memiliki numerasi dan tidak ditopang dengan kecerdasan emosi dan spiritual, gitu ya. Mungkin itu seperti itu yang harus
Baik, terima kasih. Demikian saja kegiatan hari ini. Mungkin refleksi untuk kegiatan hari ini saya minta dari Bapak Komite lagi untuk maksudnya refleksi itu apa sih manfaat dari kegiatan ini, gitu kan? Oke, sekaligus nanti menutup kegiatan hari ini. Itu saja Bapak Ibu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semakin tercerahkan terkait literasi numerasi dan semakin mendukung terkait dengan program-program sekolah sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua berkembang sesuai dengan tahapan dan karakternya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya mohon kesediaannya untuk Bapak Komite untuk merefleksi kegiatan hari ini. Apa yang kita rasakan bersama, apa yang kita peroleh, dan mudah-mudahan nanti penerapannya ke depannya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu yang mati pada guru ayawan mati ini saya mati. Sebelumnya saya menanggapi para istri satu, namun sebelumnya mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang tidak diberi nikmat dan taufik kami semuanya yang ada di sini. Marilah panjatkan syukur pada agama Muhammad SAW dan nanti hadir beserta kepada semua Bapak Dewan Guru dan kepala sekolah perwakilan dari semua kelas 1 sampai kelas 6 yang saya undang. Kelas mau nomor menit terima dengan aku di atas studio paling murid. Kalau narasi saya pikir zaman dulu saya kok satu itu ada penataran G4. Aku yang diterjemahkan dari butir-butir Pancasila. Namun sekarang ada narasi sebetulnya saya kurang paham. Tapi saya lihat tadi dari Bapak Kepala Sekolah yang dijelaskan, sebetulnya sehari-hari pulau kali Pejengan pun ngelampai anak disuruh itu bikin belanja gawa duit seket balik kampung pinter. Anaknya kudu ditakoni, kampung pira iki duit semene. Sebenarnya sampean pun lama ini. Namun ini termasuk program baru. Monggo kula ngajak jenengan sedaya wali murid mangke hasil pertemuan ini dipun praktekkan kali lagi. Nggih. Mergane nopo? Leres mau ditane kados kuwi. Omong boten kuwi ayo wonten bio. Tapi dereng enten penjelasan. Mugi-mugi kula ngajak panjenengan pepanggihan iki mangke wonten dalem kali kondur sapi mriki nopo hasil dinten iki monggo pun kerjaken kali pun lampahi santen. Amargi lare ampun daya kula dhewe mau dari sakit. Dulu jane pun belajar kali buku nenek sonten. Dan aku tuh kok narokok. Tapi gua nonton ongkire iku mboten makan. Nah, jane kula ge sering-sering dosen. Nggih, pas-pasan ya. Ora ketan 3.000 mah. Nah, nggih kurang. Kadang-kadang kudu duwe pas. Cukup naruh putri untuk junam, mau tapi gue bayu diokin, terus gini, panjang itu terus abut ngembali kali putra wayang sampean di butuh meja ada sedikit terus sudah bikin sepuri besok sampai dijaga orang yang perang
tapi dijaga kita perasaan perilaku. Nah, sedikit kula pun mulai diberitahu dari bocah. Kayak itu Mas Rokok mau nek boten wonten nang kire, mangkate suwe. Dan itu perlu dikembangkan malih sosok itu. Ngomong tadi butuh ya masalah nang kire ora mangkat kayak oleh baik. Yo wis ngene. Di mangkate itu kali boten bobo. Nek pancen kula tadi perasaan. Oh iya, ibu jangan sih orang kayak nanti itu anak curang. Kita itu belum bayar alon-alon, redong. Mulai monggo hasil pertemuan ini mau resmikan